Ya, sudah sarjana sebenarnya sudah dulu waktu ujian berharap segera lulus. Setelah lulus, aduh harus ngapain lagi? S1, lulus S1, wah pelariannya lulus ambil S2. Kalau lebaran Syawalan itu silaturahmi nggak bakal ditanya. Ini gimana nih? Studi S2 gitu ya jawabannya. Nah, ini masih seneng nih, tapi tunggu 1 tahun lagi pertanyaan itu akan terulang lagi. Ini perih-perih gimana gitu ya. Seneng lulus S2, tapi itu pertanyaannya. Belum lagi kalau ditanya, mana nih pasangannya? Wah, tambah sakit. Seperti di silet-silet kasih garam asem gitu ya. Ya, oke. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi mengenai berbagi ya, bukan menyampaikan materi. Saya yakin nanti kita akan banyak diskusinya mengenai pengembangan karir berbasis kekuatan. Selama ini orang umum beranggapan karir itu terbangun kalau sudah punya duit, kalau sudah punya titel yang panjang, sudah S1, S2, S3, wah ini kalau sudah S3 pasti dapat peluang karir yang besar, jadi dosen misalnya. Jadi kalau sekarang lulus S2, kalau pengen jadi dosen, ancang-ancang S3, karena tuntutannya begitu. Nah, nih yang sudah lulus harus masuk lagi ke kawah pesakitan. Jadi studi lanjut itu kan pesakitan, apalagi kalau sudah nulis disertasi, tesis gitu ya. Nah, ternyata kenyataannya tidak begitu. Coba kita lihat tokoh-tokoh berikut. Nah, ada gambar yang pertama, KFC. Siapa yang tahu? Yang tahu rasanya KFC? Pasti tahu. Sampai ditiru olive, kemudian ditiru apalagi penyetan. Nah, ini ternyata awal mulanya dari Kentucky. Kentucky itu ternyata bukan nama orang. Padahal ini sudah jadi resep. Masak apa, Bu? Masak ayam Kentucky gitu ya. Ternyata Kentucky itu asal kotanya, penemunya adalah Kolonel Sanders. Nah, ini beliau sampai dijuluki kolonel, diberi jabatan tinggi di daerah Kentucky ini karena masakannya, karena ayam ini, ayam gorengnya luar biasa, diminati di awalnya di seluruh penjuru kota Kentucky, dan kemudian buka gerai dimanapun di seluruh dunia. Jadi kalau ingin cari makanan yang familiar, yang enak, murah, mudah, ya di KFC ini. Ini saya nggak dapat dapat bonus. Nah, ini KFC. Ternyata beliau ini berangkat dari kehidupan yang penuh keterbatasan. Dia dari keluarga tidak mampu, ibunya terpaksa harus bekerja keras memasak, dan dia juga harus pintar memasak karena harus membantu memasak untuk adik-adiknya. Nah, karena pelatihan ini sudah dididik orang tua, ini dia cari duit dengan jual ayam goreng. Dan bisa dibayangkan uangnya berapa ini kalau sudah di seluruh penjuru dunia, franchise dengan KFC. Nah, ini Kolonel Sanders. Artinya dia tidak lewat dari pendidikan, dia tidak lewat dari latar belakang ekonomi yang bagus, tidak wajah yang ganteng, tapi dari keterampilan memasaknya. Nah, lanjut yang kedua, ini tahu nggak nih yang kedua? Siapa yang bisa tunjuk jari? Walt, namanya Walt. Dia terkenal karena karyanya Disney, membuat karikatur Disney. Ada apa? Kalau ke Disneyland itu apa kartun-kartunnya? Mickey Mouse. Nah, Winnie the Pooh. Ya, ini semuanya dia yang menciptakan. Dan tidak sekedar itu, gambar-gambarnya tidak sekedar gambar dibuat kartun, tapi dia juga menciptakan tempat hiburan yang monumental, yang berkesan di berbagai negara dengan
tokoh-tokoh yang dia buat ini ya. Kemudian yang ketiga, nah ini mesti bisa nih. Siapa yang bisa nih, tunjuk jari. Atta Halilintar ini juga nggak S2 loh ini, bahkan tidak berpendidikan formal. Keluarganya 11, ampuh banget ya. Kita yang 1-2 aja susah payah, ini 11. Dan hampir semua tidak sekolah. Dia lahir kemudian dididik sendiri, bahkan orang tuanya mendidik untuk cari uang sendiri. Dia juga penuh keterbatasan katanya, kemudian dia sampai jualan pulsa itu. Waktu itu belum banyak, dia jual, kemudian dia juga jual berbagai properti, mobil, dan pinter cara jualnya, nggak sekedar jual gitu, tapi dia bikin komentar di webnya, komentar di berbagai sosmednya tentang produk yang dia jual. Nah pada akhirnya kemudian berkembang, dia jadi YouTuber, dan ada satu kata-kata yang keren yang dia ciptakan, tagar atau apa? Asyap. Nah dia menciptakan ini itu juga menjadi salah satu dagangannya. Nah ini ternyata Atta Halilintar nggak perlu sekolah, nggak perlu capek-capek bikin tesis, ngerjain disertasi, kaya raya. Nah, dan sekarang mengembangkan YouTube yang berbasis keluarga ya. Jadi sebenarnya siapapun tuh mengembangkan diri bisa. Jadi YouTuber menjelaskan tentang kuliahnya, menjelaskan tentang kehidupan bisnisnya, itu bisa, cara masaknya dan seterusnya. Nah satu lagi di bawahnya si anak singkong, siapa kira-kira yang bisa? Setahu saya itu Bapak Khairul Tanjung. Beliau punya ini Trans TV. Nah ya, yang tampak sekarang keren, dia punya Trans TV. Anaknya juga punya alobank ya, kemudian trik dagang alobank juga luar biasa. Dan latar belakangnya juga ternyata bukan dia akademisi juga, tapi bukan dari latar belakang keluarga yang mampu. Awalnya mampu tapi bangkrut, akhirnya bapaknya tidak bisa membiayai, ibunya yang banting tulang untuk membiayai kuliahnya. Bahkan dia keterima di UI, Fakultas Kedokteran Gigi. Ibunya hanya bilang, "Nak, ibu hanya punya kain ini, pakailah, bawalah untuk sangu, terserah mau kamu apakan." Hanya bermodal kain itu. Kain itu dijual ternyata. Kemudian dia di UI karena nggak mampu ya, dia istilahnya mocok kalau bahasa Jawanya, itu bantu motokopiin tugas-tugas, buku-buku, nanti dia dapat bonus fotokopiannya, sehingga dia nggak harus beli. Pelan tapi pasti dia tidak hanya dapat fotokopian itu, tapi dia juga bisa menabung untuk beli mesin fotokopi. Akhirnya semuanya dia kuasai karena dia pinter. Judul-judul apa saja kalau perlu menghubungi dosennya, semuanya begitu. Mahasiswa yang mengumpulkan fotokopi di kelas itu nanti dikasih bonus lagi, dia dapat peminat yang banyak. Nah ini luar biasa. Akhirnya berkembang dia menjadi bisnis, mobil dan seterusnya. Dapat pacar yang cantik, kaya raya. Wah ini padahal dia tidak mampu bisa menggait cewek cantik, ini kan luar biasa. Nah kemudian yang terakhir ini mesti kenal nih, siapa yang bisa? Ini adalah pendiri Facebook dan namanya adalah Mark Zuckerberg. Pokoknya yang saya kenal tuh namanya Mark, dan dia adalah pendiri Facebook yang memang dia dulu kuliahnya di Harvard University, and then dia juga punya landasan dasar kenapa punya ide mendirikan Facebook. Rumusannya adalah bagaimana ya caranya biar supaya manusia itu bisa terhubung
di berbagai wilayah sampai di belahan dunia manapun. Nah, berangkat dari ide dasar itu berdirilah Facebook. Oke, terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus untuk jawabannya. Dapat A. Ya, jadi ini Mark Zuckerberg. Sekarang juga dia baru buka lowongan kerja. Siapa yang mau? Gajinya 160 sekian miliar per tahun. Coba, ini dia butuh 50, ini lowongan kerja beneran sebagai staff AI. Ingin mengembangkan itu butuh 50 orang yang fokus di situ dengan gaji yang sangat tinggi. Artinya dia sangat menghargai itu untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau dia ngaku kalau nggak mampu ya merekrut gitu. Dan keberhasilannya juga tidak hanya dari dirinya, dia ditopang juga dari teman-temannya, support teman-temannya itu. Dan jangan dikira Mark Zuckerberg ini sederhana banget. Kalau kita punya 10 baju warna yang berbeda, dia hanya punya satu warna. Tapi mungkin kaos ini tidak hanya 10, mungkin berapa gitu ya, abu-abu semua. Nah, ini agak kaya kita ya. Tapi itulah, dia tidak mewah-mewahan. Anaknya juga nggak dikasih handphone, padahal dia mengembangkan Facebook dan sebagainya. Nah, ini uniknya begitu, karena dia tahu bahwa justru yang dikembangkan itu adalah kekuatannya, potensinya gitu ya. Oke, lanjut. Ini dari 5 orang ini, inti yang bisa diambil 3 hal ini, kekuatannya, yaitu strength, kekuatan dia, dan tekun, motivasinya tinggi. Strength itu apa? Strength itu apa yang ada di dalam diri, kekuatan yang sebenarnya sudah given, sudah bawaan. Sayangnya kadang-kadang kita itu lupa menggali. Kita larut untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, kagum dengan potensi kapasitas orang lain. Kita lupa loh, aku sebenarnya bisa tuh ini, aku sebenarnya berani loh, aku sebenarnya seneng kok memasak, tapi aku kalah, mending beli aja karena kemalasan. Nah, artinya tidak digali. Nah, ini 5 orang ini fokus pada strength-nya, dan strength itu terus diasah dengan tekun, tidak peduli gagal, tidak peduli dihina orang, terus fokus dan selalu konsisten dengan motivasi yang tinggi. Nah, inilah yang menjadikan mereka sukses. Mari kita lanjut. Ya. Jadi karir itu sebenarnya bisa dikembangkan dengan berbagai cara, dengan berbasis kompetensi, misalnya kemampuannya, berbasis skill, berbasis social support, berbasis pertemanan, berbasis relasi, itu bisa. Tapi kan itu hanya untuk segelintir orang. Berbasis relasi, kita ini punya siapa? Nggak punya siapa-siapa yang bisa memasukkan kita di berbagai lembaga yang bisa menerima kita. Bahkan sekarang mau kolusi itu sudah susah. PNS itu sekarang kelihatan ya, transparan, nilainya sudah kelihatan. Jadi kalau mau masuk tidak akan bisa. Atau mau jadi dosen, ya nilainya juga terpampang di situ. Bahasa Inggrisnya berapa dan seterusnya. Kalaupun ada itu 1001. Dan itu biasanya tidak mudah, dia setelah kerja itu nggak mudah kalau titipan itu. Karena mesti kasak kusuk ada, wah ya ini titipan, ini anaknya ini kayaknya nggak mampu kerja. Jadi bebannya malah berat kalau titipan itu. Anaknya rektor misalnya, ini ngajar di UNY, gimana kinerjanya, dia seperti apa, ini disorot banyak orang, beban mentalnya lebih berat. Nah ini, jadi kalau berbasis strength ini justru yang lebih utama saya kira. Kita semua bisa, nggak harus modal jaringan, nggak harus modal bawaan siapa, nggak harus modal duit, nggak harus modal pendidikan kita, tapi berbasis kekuatan kita.
Jadi ini merupakan pengembangan karir yang menekankan pemanfaatan bakat alam, sudah bawaan, dan atribut positif individu untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan karir. Jadi bukan berfokus pada kelemahan. Jadi apa yang ada dalam diri kita, apa yang sudah given, diberikan Tuhan pada kita, sebenarnya itu bisa digali dan dikembangkan. Ya, nah ini gimana nih menemukan strength saya seperti apa? Kunci sederhananya adalah kalau kita melakukan itu dengan senang hati. Ya, kalau saya tuh paling seneng itu kalau masak. Kalau masak tuh dunia enak banget. Sambil nyicipi, balik lagi nyicipi lagi, kenyang sendiri gitu ya. Nah, mungkin kalian punya sesuatu yang lain. Seneng pidato. Aku tuh kalau ngomong kok seneng ya, sampai didengar temen-temenku sampai melongo semua, aku bangga, aku seneng. Nah, bisa jadi itu strengthmu. Atau kamu seneng kalau kerja diskusi kelompok, bisa menyatukan teman-teman, mereka merasa terbantu dengan kepemimpinan kita. Ya, bisa jadi itu potensi, strength kita. Nah, jadi apapun yang membuat kita senang. Kadang-kadang yang membuat senang itu kita abaikan. Itu kan kerjaan sepele, itu kan hobiku hanya naik sepeda, hanya masak, hanya ngobrol ngalor ngidul, hanya bercanda cekakaan. Apakah ini laku Bu dijual? Bu, ternyata itu luar biasa kalau kita optimalkan. Jangan dikira humor, dagelan, ketawa-ketawa itu tidak ada perannya. Itu perannya besar dalam pekerjaan. Nanti kita akan diskusikan ini. Jadi pengembangan karir berbasis strength ini adalah mengembangkan karir berbasis potensi kita. Justru kalau ini kita pilih, ditambah apa yang sudah kita miliki, skill, pendidikan, kalau punya uang, itu akan memperkuat, mempertegas lagi, atau membuat semakin cemerlang. Nah, lanjut. Ya. Nah ini jadi memilih karir berdasarkan strength adalah memanfaatkan bakat alam, atribut positif kepribadian kita untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan karir. Ada loh orang yang di lingkungannya bukan pinternya, dia disenangi orang bukan karena ide-idenya, bukan karena kepemimpinannya. Dia selalu dipilih karena kehadirannya itu memberi warna. Tepuk tangannya, senyumnya, hadirnya teman-teman kok bisa senang kalau dia hadir, itu juga sudah menjadi strength. Nah itu bisa kita optimalkan itu. Jangan dikira orang sukses itu harus punya banyak hal, harus pinter banyak hal. Kadang-kadang yang punya posisi jabatan dipilih di posisi tertentu bukan karena kepintarannya. Ini saya merasakan sendiri di pekerjaan nyata, pemilihan jabatan itu ternyata bukan pinternya, tapi dia yang bisa kerjasama, dia yang komit, dia yang mau bekerja meskipun hasilnya mungkin belum tidak setinggi yang cerdas tadi, ide-idenya mungkin tidak sehebat orang lain, tapi kekuatan-kekuatan yang dia miliki ini ternyata lebih dipilih institusi untuk dipegang dia daripada orang yang lain. Bahkan Pak Rektor bilang kalau memilih staf ya yang bisa diajak kerjasama, jangan yang ngeriwu-ngeriwui, yang bikin energinya habis. Ya kadang-kadang kan yang orang yang pinter protes-protes gitu, bagus memang idenya, tapi membuat jalannya nggak cepet gitu loh. Nah itu realitanya begitu. Nah ini ternyata itu juga termasuk bagian dari strength. Nah jadi fokusnya pada pengembangan kemampuan diri.
strength kita. Jadi apapun strength kita, kembangkanlah, galilah. Kalau itu masih terpendam di lumpur, cobalah diisi-isi, cobalah diangkat, dicuci, dilap-lap, dicemerlangkan. Insya Allah nanti akan jadi modal yang luar biasa untuk karir kita. Kita lanjutkan, ya. Nah, ini ciri penting dari pengembangan karir berbasis strength adalah lebih fokus pada strength kita, lebih fokus pada kekuatan kita, bukan pada kelemahan. Sering kita ini sibuk mencari masukan, advice. Saya kurangnya apa ya? Cara pakaian saya, ngomong saya, kinerja saya kurangnya apa? Sering calon-calon pekerja atau pekerja awal-awal itu memikirkan kekurangannya. Akhirnya apa yang terjadi? Lanjut. Ya, ketika fokus pada kelemahan, maka energinya habis untuk mengatasi itu. Jadi lupa untuk investasi pada kekuatan. Jadi kalau kita, energi orang itu kan tetap. Misalnya kalau ujian, kalian ini sudah stres duluan, cemas, aduh ini dosanya galak ini kayaknya. Ujian mau ujian tesis misalnya, aduh ini gimana. Ketika kalian memikirkan aduh gimana, yang terjadi energimu habis hanya untuk mengatasi aduh gimananya ini, bukan ngatasi gimana caranya perform sebaik-baiknya. Demikian juga dalam bekerja, ketika mikirnya adalah kekuranganku apa, apakah aku ya mampu untuk jadi berkarir di bank misalnya, ada lowongan loh di BI, sudah daftar? Ada kendala? Biasanya usia. Ya, usia maksimal 24 tahun untuk S2. Itu kuliahnya gimana itu ya? Mungkin SD 3 tahun. Ya itu. Jadi ketika kita fokus pada kelemahan, kita hanya selesai di situ. Lupa mengasah diri, lupa investasi. Jadi istilahnya investasi, nabung kekuatan kita. Kumpulkan terus, itu tidak akan hilang semuanya itu. Dan jangan hanya disimpan di almari kapasitas kita, tapi aplikasikan, terapkan itu. Nanti kamu akan menemukan bahwa oh ternyata aku bisa. Lanjut. Ya, ini gambar. Jika Anda memilih untuk fokus pada kekurangan, maka keuntungan di karir dan kehidupan akan diperoleh. Ini contohnya kalau kita ngisi cas gitu ya. Ternyata kalau tidak fokus pada kekuatan, ini nggak tambah-tambah casnya, itu baterainya. Tapi ketika fokus pada kekuatan, ternyata 6 kali lipat dalam keterlibatan. Ini riset. Kemudian kalau dikaitkan dengan kualitas hidup yang prima, ternyata kalau memperhatikan kekuatan itu 3 kali lipatnya. Jadi luar biasa pemilihan karir kalau berbasis strength ini. Artinya apa? Anda meskipun S2 nggak usah merasa jaim terjun di karir yang mungkin tidak selaras dengan S2. S2 itu kan memperkaya, nambah pengetahuan, tapi bukan berarti untuk menjadi jembatan karir. Oke lah kalau misalnya ada jalan di situ, kembangkan terus, kuatkan. Tapi kalau memang kesempatannya kecil, nggak usah ragu untuk lihat potensimu, terjun di karir yang
tidak ada kaitannya dengan studi S2. S2 psikologi, S2 TP itu tidak harus dosen. Kembangka ilmu yang kamu dapatkan bisa diperoleh untuk yang lainnya. Psikologi memahami perilaku, teknologi pendidikan misalnya mengelola lembaga pendidikan ataupun mengelola apa saja untuk dikelola yang menghasilkan duit, bisa saja. Jadi artinya nggak usah terlalu berharap banyak. Saya tidak ingin memutus harapan, tapi paling tidak kita realistis. Perguruan tinggi berapa, dosennya berapa, sekarang juga kampus-kampus sudah pada ngurangi efisiensi. Dosennya itu banyak, kerjanya juga banyak, gajinya dikit. Kalah dengan YouTuber yang ceklak itu duitnya udah miliaran, udah dapat like itu ternyata gampang. Nah ini kalau duit yang dicari. Tapi kalau sisi yang lain ingin berbagi boleh, tapi mari kita lihat bahwa akademik S2 itu bukan segalanya ya. Karir yang lain pun masih ada pintu. Ibaratnya kalau kita lihat jalan banyak, satu jalan itu jadi dosen, sebenarnya ada banyak jalan lain untuk sukses. Jadi di bisnis, sukses di dagang, di bidang apa, pengembangan sumber daya, di bidang seni, di bidang apa. Ayo dilihat gitu. Lanjut. Ya. Strength itu apa sih? Komponennya apa ini? Apakah berupa hanya sekedar potensi yang ada di dalam? Ternyata strength itu tidak sekedar yang given yang ada di dalam, tapi juga mencakup skill, mencakup knowledge. Jadi strength itu meskipun ada yang given, tapi given itu bukan berarti terus itu jadi maksimal untuk kamu gunakan sebagai modal bekerja. Saya punya hobi masak, tapi kalau mau masaknya itu cuman sekedar untuk sehari-hari, saya tidak upgrade kapasitas dengan kursus-kursus, tidak mencoba berkali-kali modal resep-resep, ya nggak ada gunanya ini. Ada skillnya ini, butuh keterampilan, juga butuh pengetahuan. Makanya kelihatannya jadi chef gitu ya. Sekolahnya kok sampai di Paris, Perancis, bikin hanya sekedar bikin apa itu kalau makanan yang dari itu cake misalnya, sekolahnya sampai luar negeri, dananya mahal, mending beasiswa LPDP aja nggak mampu membiayai. Nah, ya memang harus begitu, harus diasah skillnya, didukung oleh pengetahuan. Makanya orang-orang Jepang itu keterampilan menata garnish itu menjadi seni, mahal harganya kursusnya. Roti kok dibikin kecil-kecil, ditoto, kasih penik-penik, padahal nanti dimplok gitu ya, dimasukkan mulut, keluarnya ya sama gitu ya. Nah itu, tapi itu memang dibuat dan itu diasah terus skillnya. Nah inilah strength. Jadi kalian ayo merenung apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki, nanti kembangkan menjadi strength-nya. Lanjut ya. Nah ini strength bedanya apa dengan skill? Nah kalau strength itu character qualities and attributes that make you a strong candidate. Jadi kekuatan yang memang sudah strength sendiri itu strength yang dari bawaan given itu. Kalau skill itu adalah ability, kemampuan yang dapatnya itu lewat training. Jadi ketika
kita punya strength yang besar, potensi itu bawaan harus didukung oleh skillnya, keterampilannya yang memang harus diupayakan, tidak dibiarkan saja. Punya bakat menulis, kalau memang bagus ketika menulis, tapi ketika tidak dikembangkan, ya udah itu aja. Akan kalah dengan orang-orang yang punya effort yang luar biasa untuk meningkatkan skillnya. Lanjut, 3 tipe keterampilan yang memiliki kontribusi untuk kekuatan Anda. Yang pertama, functional skills. Ini yang keterampilan yang fungsional, yang diperolehnya dengan harus ditransfer, diperoleh dari pihak lain. Misalnya keterampilan data, olah statistik, menganalisa, melakukan riset, atau untuk orang keterampilan mengajar, berkomunikasi, mengelola sesuatu, misalnya konstruksi, mengoperasikan sesuatu, itu keterampilan yang transferable, functional skills, keterampilan yang fungsional. Kemudian ada juga keterampilan yang sifatnya interest, minat. Ya, ini mencakup apa? Mata kuliah yang favorit, hobinya, misalnya senang bahasa-bahasa, menggambar, mendesain. Nah, ini interest. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting, yaitu self management skills atau traits, kemampuan mengelola diri, baik sendiri, baik dengan orang lain. Bisa adaptasi, itu kalau kaitannya dengan orang lain, patuh, karismatik, kreatif, outgoing, dan sebagainya. Nah, ini tampaknya juga nggak mudah. Sekarang ada kecenderungan orang itu, anak-anak Gen Z ya, menurut pengamatan saya, itu ada problem sleep procrastination, nggak bisa tidur malam, paginya bangkong, bangunnya jam 12. Ini yang jadi tren, entah kenapa ini, karena saya ngamati anak saya, terus diskusi anak-anak teman saya, podo sama orang tuanya mau guling banting pagi itu kan jam sibuk, dia tidur bangunnya jam 12 masih bingung, nyawanya belum nyambung. Nah, ini juga menjadi perlu dikelola, karena ini bagian dari ketidakmampuan dalam mengelola diri. Bisa juga ketidakmampuan mengelola terkait dengan orang lain. Kerjasama tidak bisa. Kalau ngasih masukan pada orang harus diterima. Jadi karakter strength utama di tempat kerja, semangat. Nah, ini catat. Kemudian ya ini rasa antusias, kemudian kerjasama tim, hope, dalam bekerja harus semangat, meskipun mengajar di PAUD, meskipun aku S2 kok guru PAUD, jangan begitu. Tetap itu besar peranannya. Harapan guru PAUD ya jangan hanya sekedar mengajar, jadilah guru PAUD yang menginspirasi, yang bisa membawa kemajuan, perkembangan yang lebih, tidak sekedar melanjutkan seperti biasa. Kemudian cinta, nah ini juga karakter, love, knowledge, cinta pengetahuan, cinta pekerjaan. Ini ternyata jadi karakter. Kemudian syukur itu tidak hanya alhamdulillah syukur, tapi berterima kasih sama siapa saja yang membantu, ya Allah, pada Tuhan, kemudian pada guru-guru, pada orang tua, pada teman. Jadi rasa berterima kasih ini yang akan juga membantu menjadi kekuatan di tempat kerja. Leadership, nah ini juga penting. Lanjut ke tekun. Nah ini benar, kalau nggak tekun sepinter apapun
karir biasanya tidak optimal. Kemudian jujur, nah ini penting sekali. Bahkan termasuk jujur pada diri sendiri. Nah, ini pengalaman terkait jujur ya. Saya ngoreksi, sedih. Karena apa? Jawabannya banyak yang pakai AI. Hampir 90%, coba ngoreksinya gimana. Nah ini coba dicek lagi ya kejujurannya. Kemudian kebaikan, kecerdasan sosial. Nah ini tadi, tidak harus pinter, tapi bisa membawa diri, bisa berelasi dengan baik, ini juga oke. Nah, kemudian pengaturan diri, humor. Kenapa ini humor kok penting? Apa ya harus lawak-lawakan di kantor gitu? Ternyata bukan. Coba Mbak di kebaliknya. Humor itu apa perannya? Slide sesudahnya ada penjelasannya. Ya, humor. Menggunakan humor untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan menyenangkan. Bayangkan kalau kerja tuh orangnya jutek-jutek semua, udahnya berkerut-berkerut, apa-apa keliru, serba stres, lingkungan kerja menjadi tidak nyaman. Tapi dengan humor, wah, semua dijalani dengan senang, ayo makan-makan, makan-makan. Habis itu kerja lagi, habis itu lawak-lawak gitu ya. Nah, ini memberikan hasil yang positif. Kemudian kreatif, rasa ingin tahu, keadilan. Jadi kalau bekerja itu perlakukan orang dengan adil, jangan pilih-pilih teman. Kalau punya teman hanya aku maunya dengan itu aja, itu akan menyulitkan kamu dalam bekerja. Kemudian keberanian, menyuarakan apa yang benar dan menghadapi tantangan dengan berani. Jadi cara pandang orang yang sukses dalam karir itu beda, sama objeknya, kesulitan kan, objeknya kesulitan, tapi cara pandangnya melihat itu sebagai tantangan, bukan kesulitan. Kalau tantangan kan aku tertantang harus membuktikan. Lanjut. Ya ini kalau karena kita berada di era digital, nah ini yang utama, kita harus punya 7 ini. Self starter, harus bisa menginisiasi, mengawali, nggak usah takut, beranilah untuk mencoba. Kemudian entrepreneurial mindset. Jadi tadi jangan berpikir PNS. Bayangkanlah satu posisi yang merebutkan 1000. Ibarat kursi satu, surung-surungan gitu. Kalau aku, susah. Maka berpikirlah dengan mindset yang entrepreneurial. Kemudian adaptability, kemampuan beradaptasi, punya berpikir kritis, berbasis solusi, bisa berkolaborasi dan bisa berkomunikasi. Ini modalnya ini. Ini yang harus kalian kembangkan, bahasa ditingkatkan, komunikasi ditingkatkan, mau kolaborasi dengan siapa saja, dan jiwa kewirausahaannya dibangkitkan. Kalian akan survive di era teknologi canggih ini. Sekarang karena sudah mulai dikurangin pegawainya, sudah mulai dikurangin, sudah mulai dibatasin. Sekarang pakai AI semua, AI, ya ini semuanya sudah, manusia sudah digantikan oleh mesin. Lanjut, ini saya sudah diaba-aba, udah habis ya. Arti pentingnya, nah ini ternyata dengan karakter strength, semangat kerja meningkat, harapan meningkat, emosi positif meningkat, akhirnya bekerja dengan bermakna. Jadi emosi positif itu akan ada teori namanya broaden build emotion. Orang kalau senang akan memperluas, memperkuat sumber daya, tapi kalau emosi negatif mempersempit. Jadi kalau kamu sedih, jengkel, marah, nggak berdaya, nggak mampu, menutup peluang-peluang berkembang yang lebih positif. Lanjut. Ya, ini caranya gimana? Ayo identifikasi kekuatan diri. Renungkan, aku tuh apa sih? Aku punya apa sih? Coba itu kembangkan, carilah masukan dari orang lain, tapi masukannya adalah tanya. Bukan aku kurangnya apa, tapi kekuatanku apa sih? Kalau tanya orang tuh jangan tanya kekuranganku, tapi tanyalah aku tuh
kekuatanku apa sih? Kadang-kadang itu masih tabu ya, ini kayaknya sombong amat nih tanya kok kelebihan. Kita tuh sukanya budaya timur tuh selalu merendah, aku kurangnya apa ya, mohon masukannya. Padahal itu berbasis kelemahan. Kalau berbasis strength, tanya ke orang lain, kekuatanku itu apa. Kemudian, nah ini sesuaikan karir dengan kekuatan. Udah paham, dapat masukan dari orang lain, kekuatanku apa? Nah, karirmu bawa ke situ. Kalau memang nggak bisa takut ngomong di depan umum, takut mengajar, ya nggak usah jadi dosen. Cari lain profesi yang kamu seneng, apa yang kamu minati. Kalau sukamu main HP, foto-foto, kamu coba blogger. Coba YouTuber. Piknik kemana-mana dibayarin, makan makanan enak, duitnya banyak. Nyicipin makanan-makanan itu. Nah, itu kerjaan apa itu? Cuman makan-makan. Tapi duitnya kok ya banyak gitu, kalah dengan dosen. Pekerjaannya 1 dus, gajinya 1 sen. Ya. Terus kembangkan kekuatan secara terus-menerus. Nah, ini kekuatan itu sudah nemu bukan berarti puas dengan kekuatan yang ada, dikembangkan terus. Suka masak, yuk kursus ke Cina, ke Jepang, mau mengembangkan masak sushi misalnya. Nggak apa-apa, keluarkan duit untuk kapasitas diri. Kemudian mengintegrasikan kekuatan dalam pengembangan karir, gunakan kekuatan itu sebagai landasan, menetapkan tujuan, membuat kekuatan menavigasi alur karir Anda, cari umpan balik lagi ya. Kalau sudah dicoba, tanya-tanya ke orang, minta masukan ke orang, sekali lagi mintanya jangan kekuranganku apa, tapi tanyalah apa yang sudah baik pada diri saya. Nanti kembangkan lagi. Baik, mungkin itu saja memantik untuk diskusi kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita lanjut untuk diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Beri aplaus dulu, kita apresiasi semua hal yang positif ya. Yang pertama Mbak Anggreni, ini pertanyaannya menarik dan memang relevan ya. Apapun seringkali kita itu dihantui rasa bosan. Semoga nggak bosan jadi manusia nanti terus punya ide-ide yang nggak bener ya. Saya kemarin konseling, ada konseli yang datang bilang, Bu, saya menetapkan usia saya 28 aja maksimal. Hah, terus kenapa? Ya saya sudah menyiapkan diri saya untuk suicide, sudah menyiapkan tali, ada orang lewat, beneran ini. Jadi hanya masalah sepele aja udah bosen, udah pengen mengakhiri hidup. Nah ini fenomena yang banyak terjadi. Nah memang kalau kita jalani seperti biasa, rutinitas itu akan menjadi membosankan. Tapi kalau kita bisa melihat sisi-sisi yang menyenangkan, tidak hanya melihat ya, mencari sisi-sisi yang menyenangkan dari apa yang kita lakukan, membuat selalu dinamis ya, jadi tidak pasif menjalani, itu akan menemukan sendiri ya, seperti Mbak Andri ini bilang seneng kok gitu. Artinya temukanlah sisi-sisi yang menyenangkan. Kalau tidak ada, buatlah menjadi menyenangkan. Jadi kita harus aktif, proaktif. Misalnya murid kalau ngajar, tiap ngajar itu aja, ayo bikin kreasi pembelajaran yang tidak hanya menyenangkan untuk muridnya, juga menyenangkan untuk gurunya. Kita buat hal yang menyenangkan, karena ngajar yang rutin, yang dengarkan serius itu juga bosan. Maka ciptakanlah semuanya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau perlu diubah mindsetnya. Kadang-kadang bosan, kadang-kadang
Tapi bayangkanlah kalian udah dapat kerjaan. Teman-teman kalian yang mungkin dulunya berprestasi, pinter, katanya lulusan universitas ternama, masih belum kerja. Akhirnya alhamdulillah, berterima kasih, gratitude lagi. Nah, itu harus diciptakan terus-menerus dari berbagai sisi. Hal-hal yang masih bikin kita bosen, ubahlah. Kayak kita memang nggak bisa ngubah kepala murid kita, ngubah sekolahnya menjadi sekolah yang positif, yang keren kayak di Australia, tapi mengubah pikiran kita sehingga apa yang kita alami itu menjadi menguntungkan, menyenangkan. Itulah yang bisa kita lakukan. Jadi kalau perlu didispute ya merubah, kalau perlu bikin catatan kebersyukuran. Itu adik-adik dari S2 di psikologi itu banyak tesisnya yang tentang jurnal kebersyukuran, mencatat apa-apa yang menguntungkan, fokus ke situ. Gimana bisa melihat menguntungkan? Lihatlah yang sebaliknya, teman yang belum menguntungkan, bandingkan dengan penjual Lombok panas-panas, untungnya 500 rupiah, kalian bisa dandan cakep, dapat transport 50.000 misalnya, atau 10.000 setiap ngajar, tapi kan cantik, pakai rapi gitu ya, wangi, orang lain memandang kita bekerja, itu kan sudah menguntungkan. Nah, itu harus dibangun terus-menerus, hal-hal yang menguntungkan itu. Nah, ini tipsnya. Kemudian Mas Setio ini hampir sama ya, bosan, tapi kalau Mas Setio ini sukanya memang challenge, tantangan gitu ya. Kadang-kadang tantangannya sampai nyoba sana, nyoba sini, takutnya bisa di luar konteks, energinya habis untuk kemana-mana. Tapi rasa ingin tahu, ingin mencoba itu juga oke. Nah, supaya tidak kemana-mana, kerucutkan ke karir yang dituju. Kalau misalnya sudah menjadi guru ya Mas ya, ya guru, buatlah di dalam karir sebagai guru itu ditunjang oleh keterampilan-keterampilan, skills-skills yang prima, beda dengan guru yang lain. Dan itu nanti juga bisa menjadi sisi yang tambahan pendapatan. Pengalamanmu mengajar menjadi guru di YouTube kan, gimana kamu bisa ngelola kelas dengan baik. Ada saya sering melihat YouTuber itu guru tari, muridnya suruh nari-nari, ternyata penontonnya juga banyak. Saya kira ini pendapatannya juga banyak. Kemudian pembelajaran cepat, teknik-tekniknya apa, nyoba-nyoba strategi mengajar dari luar negeri misalnya, kita terapkan, kita unggah di YouTube. Saya kira itu bisa menjadi inspirasi guru yang lain dan kita akan bangga, pendapatan kita juga tambah. Nah ini, jadi jangan menjadi biasa-biasa saja. Apa yang sudah kita tekuni sebagai guru bukan berarti bosan terus tak jualan sate aja, bukan begitu. Tapi menjadi guru tapi perdalam lagi, perkaya, sehingga menambah semuanya, menambah pertemanan, menambah pendapatan, menambah kepuasan. Nah ini yang penting, yang juga berkaitan dengan pertanyaan Mas Iwan. Bu, sejauh ini kan karir itu tolak ukurnya orang-orang memandang itu duit gitu ya. Padahal jadi guru itu kan gajinya bisa dilihat lah. Kalau gede itu kalau di sekolah yang bergengsi swasta. Tapi umumnya sekolah-sekolah itu tidak optimal. Terus gimana Bu ini, saya kadang-kadang juga nggak enak mungkin ya ditanya gajinya berapa. Nah, ingat bahwa kesejahteraan, kebahagiaan, well-being itu tidak hanya dari uang. Lihatlah orang yang duitnya banyak itu, ternyata tidak puas dengan kekayaannya. Dia merasa kosong, duitku untuk apa, aku makannya hanya sepiring nasi, nggak kuat 10 piring itu perutnya udah nggak kuat. Mau tidur
kasurnya 5 ditumpuk, ya nggak bisa. Ternyata hanya butuh 1 kasur. Tempat yang nyaman di hotel yang AC-nya wah enak, ternyata kalau pikirannya nggak bahagia, ternyata juga nggak senang. Artinya kebahagiaan itu tolak ukurnya bukan duit. Oleh karena itu ketika karir kita tancapkan, cari apa yang menyenangkan untuk kita. Puas, bisa memberi sesuatu, berkarya, anak murid-muridnya senang dengan pembelajaran kita, atau kedepannya kita sudah berkontribusi, itu kan sudah hal-hal yang menguntungkan. Jadi makanya buat jurnal gratitude, jurnal kebersyukuran itu untuk melihat bahwa kita ini bahagia itu tolak ukurnya bukan uang. Ya kalau tolak ukurnya uang udah selesai, duit nggak usah ngapa-ngapain. Tapi ternyata kebahagiaan bukan dari finansial. Nah itu dia. Mungkin itu Mbak Adri. Dari dunia kerja nanti itu ada iklim kerja itu memang sangat berpengaruh juga dengan semangat kita, motivasi kita untuk terus bekerja di setiap harinya, bukan pada satu hari aja, tapi tiap hari itu terpacu terus untuk penuh semangat untuk bekerja. Nah, kira-kira bagaimana Bu, menurut Mas Adil itu bagaimana jika ada hal-hal atau pemikiran karakter negatif yang didapati pada instansi atau lembaga tersebut, itu bagaimana kita bisa mengatasinya. Dan juga dari Mbak Fatimah terkait dengan asmara dan karir, ini dua-duanya kayaknya menurut saya penting ini ya. Ya, bagaimana untuk cara menghentikan stigma antara asmara dan karir itu biar tidak satu saja yang jalan atau timpang gitu ya, tapi dua-duanya itu balance gitu Ibu. Ya, wah ini betul nih, mendidih, tidak panas lagi tapi mendidih. Ya, pertama pertanyaan dari Mas Hadi, awalnya tertarik di Jawa ya, tapi dengan berbagai pertimbangan memilih karir di luar Jawa. Saya kira ini pilihan yang bagus. Di sini kompetisinya lumayan besar, yang rebutan banyak. Di luar Jawa masih banyak peluang untuk mengembangkan diri, untuk menyumbangkan. Nah, saya kira pengalaman positif di sini dibawa ke sana bisa luar biasa. Nah, tadi masalahnya gimana ya Bu ya? Di lingkungan yang toksik misalnya ya, di lingkungan yang tidak membuahkan, tidak mengembangkan emosi positif, saya terus gimana nih? Membara ingin bahagia di kerja, pulang-pulang apakah saya ngelokro dengan situasi yang ada? Ya, percayalah bahwa emosi positif itu ditularkan. Kalau kita berpandangan dan menanamkan dalam diri itu emosi positif, nanti juga akan jadinya positif. Misalnya ya, ketemu dengan teman-teman yang toksik gitu. Tapi ketika kita bisa melihat dari dirinya, sosoknya itu sisi yang menguntungkan. Oh, dia toksik tapi semangat kerjanya bisa aku contoh. Ambil yang positif. Ternyata itu menguntungkan. Emosi positifmu itu kembali lagi membara. Kemudian emosi positif, humor, kamu ringan tangan, kamu bahagia, rasa bahagiamu, rasa bersyukurmu itu juga nanti akan mengimbas. Misalnya Hadi ini masuk di lingkup kelompok yang toksik, tapi Hadi, aku bersyukur, aku punya teman-teman, punya pekerjaan yang tidak semua orang mendapatkan pekerjaan sama seperti aku. Hadi akhirnya mengembangkan rasa senang. Rasa senang itu nanti juga dalam bekerja kita semangat, dengan teman kita bicaranya juga tulus, nggak pilih-pilih, nanti akan mengimbas. Jadi emosi itu ditularkan. Ketika orang dalam dirinya itu emosi positif, ya akan berkembang emosi positif. Pikiran kita juga positif. Jadi ada orang yang kasak kusuk menjengkelkan gitu, kalau kita menerimanya dari sisi yang menguntungkan, nggak jadi rugi. Isinya adalah menguntungi. Kasak kusuk itu, wah ini bikin rame, ini tipe orang yang suka mengadu domba misalnya.
Aku nggak akan niru, aku belajar tidak nyamannya diadu domba. Aku nggak niru dan nggak usah deket-deket dengan orang seperti itu. Tetap selalu tularkan emosi-emosi positif, dia akan merasakan nikmatnya mendapatkan dampak dari emosi positif, akhirnya pelan-pelan akan berubah. Orang yang toksik itu tidak tiba-tiba muncul, tapi itu berangkat dari proses panjang sepanjang perjalanan hidupnya. Jadi kita pahami saja pelan-pelan, ketika kita bisa menerima, mendengarkan dia akan merasa diterima apa adanya dan akan bisa berubah dengan inisiatif dia sendiri. Kemudian pertanyaan Mbak Khotimah ya, Mbak Khotimah ya, mengawinkan, wah ini judulnya kawin, mengawinkan antara karir dan asmara. Ternyata banyak yang susah, karirnya tinggi, jabatannya tinggi, asmaranya terpentok-pentok. Kok kalah ya dengan yang itu lulusan SMP, SMA laku keras, aku yang lulusan master kok ya belum ada jodoh gitu. Kemarin ada alumni S2, Bu, tolong Bu, carikan Bu, saya jangan sampai pulang kampung, saya pengen dapat cowok sini. Itu banyak yang seperti itu. Ya memang jodoh itu di tangan Tuhan, tapi saya kira itu bisa diseimbangkan dengan mindset kita. Kadang-kadang kita susah dalam asmara itu karena mindset kita sendiri. Aku master, harusnya jodohnya ya master dong minimal, atau doktor. Umurku 24, harusnya yang lebih tua, jangan lebih muda. Jangan yang kakek-kakek umur 50, ini kan sama bapakku. Nah, kalau udah banyak persyaratan, susah nanti ketemunya. Kalau akan menemukan pendamping ya yang menerima dirimu apa adanya dan terimalah dia apa adanya. Pikirkan bahwa rumah tangga itu isinya nggak diskusi, tidak memikirkan bangsa, tapi yang didiskusikan Lombok mahal Pak, anak kita panas gimana nih. Jadi kalau tentang perkawinan itu ibaratnya ke individu aja. Penerimaan apa adanya, kecocokan, nah itu yang penting. Tapi kalau dari sisi karir, ya kalau carilah pasangan yang bisa menerima karirmu apa adanya. Oleh karena itu komunikasi itu yang menjadi penting. Ceritakan apa adanya karirmu. Yang cowok juga nggak usah malu, karirnya mungkin kata orang masih pengangguran, ya katakan sudah mencoba merintis ini itu, sampaikan apa adanya, nggak usah gengsi-gengsian. Jadi seringkali ketidakcocokan, kesulitan untuk mengkolaborasikan antara karir dan asmara itu karena banyak persyaratan, banyak tuntutan yang menjadikan kita sulit. Udah apa yang digerakkan Tuhan, takdir itu jalani. Rasa seneng itu kan itu juga takdir, jangan dibunuh rasa seneng itu. Aku punya rasa seneng sama teman di sampingku, ya jangan dibunuh. Kalau memang itu penting dioptimalkan, dicari, disirami gitu ya. Yang sering nggak sinkron antara karir dan asmara itu karena sibuk karir, asmaranya nggak disirami. Semuanya harus tumbuh kembangkan, harus disirami itu. Jarak jauh pacaran, ya jangan diem aja. Yang cewek juga harus aktif, menanyakan kabar dan seterusnya. Artinya itu semua bertumbuh, disiram supaya menjadi berkembang dengan optimal. Sama halnya dengan karir itu dipupuk juga, ya sisi yang lain pribadi juga harus dipelihara. Mungkin itu saja Mbak Andri. Ya, terima kasih Ibu Ika untuk pertanyaan. Kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa. Jawaban-jawaban ini saya rasa menjawab apa yang tadi menjadi big question mark, tapi terjawab sudah. Lebih khusus juga harus menjaga keseimbangan emosional, harus positif. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi, berkolaborasi di dunia kerja nantinya itu dengan baik. Jadi dipersiapkan dari sekarang seperti itu. Materi yang sangat luar biasa buat kita.
Dan juga terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya dalam sesi pertama ini. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua, tetap semangat, luar biasa ya. Untuk kita yang hadir tentu punya ilmu yang menjadi bekal ke depan, bagaimana kita bisa menemukan arah karir kita yang lebih baik. Baik, saya akan menutup dengan pantun, karena tadi saya mulainya dengan pantun ya. Oke, menulis surat di atas papan. Bersama teman di hari senja. Bekal didapat, raih harapan. Arah karir jelas, wujudkan cita. Terima kasih, saya Adriani Lespodat pamit undur diri. Wassalamualaikum.